Nah, akhirnya ditanya lagi sama Mbah Wajir, bapaknya namanya siapa? Disebutin bang, nama ayah saya DS Skipio. DS Skipio. Secara lengkap bang, itu kan nama orang Belanda kan lengkap banget kan. Terus nama kakek kamu siapa? Nama kakekku Willem Vincent. Willem Vincent. Terus kamu nih dari istrinya yang keberapa? Jadi mama aku Nyai. Nyai kan berarti zaman dulu kan gundik. Iya. Yang ini simpenan bapaknya kan dulu kan. Awalnya kami nggak percaya kayak ini mah paling jin receh gitu. Tapi pas dia nyebutin secara detail, oh ternyata benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di sisi lain. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Nah, di segmen kali ini gue udah kedatangan nih salah satu narasumber yang mempunyai urban legend yang ada di daerah Depok. Pasti kalian nih tahu nih urban legend apa yang bakal diceritakan pada malam kali ini. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita yang ada di sebelah gue ini. Selamat malam, Ibu Mariam. Selamat malam. Waduh, terima kasih nih Bu Mariam sudah hadir di studio sisi lain. Iya, terima kasih juga ya kemalaman datangnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gue nih sempet nonton cerita lo nih Bu Mariam yang kemarin. Iya. Dan Ibu Mariam ini salah satu yang gue yang gue bener-bener ceritanya itu bener-bener dapet Bu. Bener-bener nyata apa yang dialamin pada saat itu. Iya. Oke, di sini tapi gue nggak bakal ngebahas tentang cerita yang waktu di tetangga sebelah ya. Iya. Oke Bu. Nah Bu, di sini kan akan membahas tentang urban legend yang ada di Depok. Iya, terutama di Setu Cilodong. Tepatnya di Setu Cilodong. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa urban legend itu? Jadi urban legendnya itu masih menyangkut tentang Landius Cilodong. Landius? Cilodong, yaitu semacam kayak pemerintahan zaman Hindia Belanda. Oh, kisahnya tentang apa Ibu itu? Kisahnya tentang, jadi ada satu entitas anak kecil umur 7 tahun, dia penasaran. Dan masih ada menyangkut pautnya dengan Skipio, pemilik tanah Cilodong sama Cibinong. Skipio? Iya, Skipio. Yang punya tanah Cibinong sama Cilodong. Wah, berarti orang kaya berarti. Iya, memang. Wih, anjrit. Nah, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih Bu ya. Nah, buat teman-teman semua nih, penasaran kan sama ceritanya dari Ibu Mariam kali ini? Kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman semua nih yang mau jadi narasumber seperti Ibu Mariam kali ini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Ibu Mariam, sudah siap? Siap. Silahkan Ibu. Jadi awalnya gini, Bang. Tahun 2014, saat itu kan saya masih SMA. Saya ingat pertama kali saya baru menginjakkan kaki ke daerah Setu Cilodong. Oh, baru pindah jatuhnya nih ya? Enggak baru pindah, baru pertama kali lah main. Oh. Di saat udah selesai ujian sekolah, mainlah tuh saya sama teman saya, yakni bernama Seci. Dan itu memang nama asli. Tapi terserah sih abang mau nama langsung di stit atau kayak gitu, terserah abang. Oh, ini kita bebas aja sih. Bebas aja. Ya namanya Seci.
Jadi dia bukan teman sekolah, hanya teman rumahan, teman main kayak gitu kan. Dia ngajak saya, main yuk, kan kita lagi liburan sekolah. Kemana? Ke Setu Cilodong. Ih, saya belum pernah. Saya cuma pernahnya ke Setu Cibinong. Udah yuk, kita ke sana. Memang salah saya sama dia tuh sore-sore banget, jam 5 sore saya ke sana. Saya ke sana. Ya biasalah anak muda nongkrong, beli minuman kayak gitu kan, di sana kan memang banyak jajanan. Mungkin karena saya nongkrongnya terlalu larut gitu sampai maghrib, dan saya tidak mengendahkan telepon dari ibu saya. Saya kan disuruh pulang waktu itu. Saya tetap bertahan di situ, alasannya nunggu azan selesai kan. Saat di situ kita memang ya termasuk anak Indomie lah, anak indigo yang bisa sama-sama bisa ngelihat kayak gitu kan. Awalnya tuh dia yang ngelihat, dia yang ngerasain kayak Kak, Nana di sini. Kak, Nana di sini. Terus kata teman saya ngedengerin sesuatu. Ah, ngedengerin apa? Saya nggak denger, kata saya kan gitu kan. Udah kayak gitu. Kata ibu-ibu yang warung itu, Kak, maghrib agak masuk aja Kak ke tempat kami, jangan di dekat pohon gede. Jadi jarak antara kita duduk sama pohon gede itu kan agak lumayan deket lah, nggak terlalu jauh. Nah ternyata teman saya ngeliat lagi, lambai-lambain tangan anak kecil. Itu di belakang lu Mar, di balik pohon gede itu, dia bilang, kata si Seci. Pas saya lihat, nggak ada, kata saya kan gitu kan. Terus kata saya, lu bohong kali, halusinasi kali. Enggak. Nah pas saya cek, memang nggak ada tuh Kak. Saya balik lagi ke tempat duduk. Terus teman saya nunjuk-nunjuk, termasuk orang-orang yang di sekitar situ ada, tapi nggak banyak. Juga rame, nggak terlalu rame banget sih. Cuma ada beberapa orang lah. Dia nunjuk juga kan. Kak, itu di belakang saya, maksudnya ada beberapa orang nunjuk juga. Pas saya ngelihat, saya kaget, ngejerit di situ. Ternyata kayak anak blasteran umur 7 tahun itu berumuran darah. Perempuan. Pakai rok bunga-bunga penuh darah dan bau amis. Terus sepatunya lusuh banget, banyak tanah. Terus ini sodetan kayak bekas pisau sama ininya bolong dadanya. Karena pedagang itu pada kayak kenotis karena aku teriak. Kamu ngeliat itu ya, kamu buru-buru pulang gitu, kata pedagang itu. Ya udah Bu, saya pulang ya Bu ya, karena kami berdua takut kan, karena bukan pertama kali juga sih. Sedetail itu saya ngeliat anak kecil dengan tragisnya seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu kami pulang nih. Saya pikir saya bakalan diikutin gitu sama itu anak, karena kan saya punya beberapa julukan, tulang wangi lah, si lidah pahit lah. Oh, yang mudah dijulukin seperti itu Saya takut tuh anak ngintil ke saya. Ternyata itu entitas anak itu ngintilnya ke teman saya, ngikutin teman saya. Memang awalnya tuh nggak ada terasa apa-apa. Di hari besokannya si Seci ini punya adik laki-laki, dan umurnya tuh waktu tahun 2014 itu umurnya sekitar umur 2 tahun 3 tahunan lah, dan dia digangguin. Oleh anak itu, entitas anak itu. Jadi adiknya Seci itu nangis, takut di rumah, terus kayak barang sering jatuh sendiri segala macem. Karena ibu bapaknya Seci itu ibaratnya masih mempercayai kejawen. Nah ibu bapaknya itu paham, oh ini nggak ada yang beres nih sama anak saya nih, ini nggak beres nih. Akhirnya ditanya tuh sama ibu bapaknya tuh, kamu kemarin kemana sama si Mariam sampai larut malam kayak gitu? Kita pulang sampai jam 7. Sampai rumah waktu yang pas kejadian itu. Akhirnya diceritakan sama si Seci, saya nongkrong sama Mariam di sini, di dekat pohon ini. Di mananya? Deket sini loh. Ada tukang dagangan sekitar, saya nggak bisa ngasih tahu ya siapa dengan detail
nama pedagangnya siapa saya nggak bakal ngasih tahu. Itu menjaga privasi kan. Cuma dia ceritain ke ibu bapaknya seperti itu. Nah, akhirnya udah diceritain, kamu nih gimana sih? Ini ada nih yang ngikutin kamu nih, anak kecil. Panggil Mariam. Saya dipanggil lah hari Minggu tuh. Pas libur sekolah nggak ada kegiatan apa-apa, mama saya nanya, kamu libur sekolah kamu mau kemana? Saya mau ke rumah teman saya mau main. Ya udah akhirnya diizinin tuh main. Ibunya langsung ngomel, ya namanya ibu-ibu ya. Kamu kemarin kemana? Nongkrong kemana? Iya bu, maaf, saya juga diomelin sama ibu saya karena maghrib saya nongkrong di situ Cilodong. Kamu orang baru di sana, kamu sopan nggak? Kamu beri salam nggak? Ya gimana ya, namanya tempat wisata, masa kita assalamualaikum kan nggak lucu banget gitu, paham kan maksudnya kan? Iya sih. Kecuali masjid, ibaratnya gitu ya. Atau kita bertamu ke rumah orang kan, kalau tempat wisata boro-boro bilang assalamualaikum, yang penting kan kita sopan. Anak saya, kata ibunya Seci, anak saya nih diikutin nih sama entitas nih, nggak tahu nih dia nyurupain siapa nih, apa dia jadi-jadian atau gimana. Ya udah sekarang mau ibu gimana, kata saya juga ngalamin teror, kata saya kan gitu kan. Teror apaan kamu yang ngalamin? Jadi tuh entitas itu tuh nggak berani masuk ke rumah saya. Karena kan abang tahu sendiri kan saya punya penjaga. Iya. Jadi entitas itu tuh nggak berani masuk ke rumah saya, cuma pas maghrib doang. Jadi bukan hanya saya yang dengar, tetangga saya dengar. Kak Nana di sini, kakak Nana di luar. Dia selalu bilang Nana di luar. Tetangga sampai dengar. Tetangga sampai dengar. Dikiranya tetangga itu ponakan lu maghrib datang. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dicek CCTV tetangga nggak ada siapa-siapa. Cuma itu doang yang saya ngalamin teror. Saya bilang ke ibunya, anak saya digangguin, Mar, kata ibunya si Ceci tuh. Diganggu gimana? Itu si adiknya kan namanya Adit ya. Si Adit sampai nangis kejar, sampai nggak mau kan. Jadi dia tuh tidurnya tuh sendiri-sendiri apa? Kan kalau kita kan ibaratnya bukan orang biasa lah, tidur masih nyampur sama orang tua. Kalau dia memang orang berada, jadi kamarnya sendiri-sendiri. Sampai nggak mau tidur sendiri, ketakutan kayak gini. Ya jadi ibu mau disyariatin kemana? Kata saya kan gitu. Ya udah bu, ke guru ngaji saya aja ya, ke kiai pesantren. Enggak, karena ibunya kejawen kan ya. Jadi diajaklah kita tuh ke satu daerah deket sama Cilodong, namanya Mbah Wajir. Nah, pas kami datang ke sana, serombongan tuh, bukan hanya saya doang, ibu bapaknya Seci juga ada, adeknya dia sama ponakannya 2. Ponakannya umur 9 tahun, yang satu umur pantaran adiknya 5 tahun, beda 2 tahun lah. Kita datang ke Mbah Wajir di sana. Mbah Wajir itu pas nyambut kita tuh ketawa-ketawa aja. Kayak Cie, Cici, kan panggilan teman saya kan Cici. Cie, Cici, digandulin anak kecil ya. Oh, berarti Mbah Wajir ini udah tahu ya? Udah tahu, tanpa kita sebutin. Terus ya kami cuma senyum-senyum aja gitu. Terus ibunya karena percaya kejawen, minta tolong dong Mbah, iniin anak saya supaya anak kecil ini terlepas gitu, gimana. Nah, Mbah Wajir itu memang punya satu metode, ibaratnya agak ekstrim juga. Jadi untuk cari tahu entitas siapa nih yang nempel ke badan seseorang, dia harus kesurupan dulu. Iya, jadi yang ada di rumah itu entah siapa itu bakalan kena kesurupan. Cuma pas di rumah Mbah Wajir nunjuk saya, kecuali dia nggak bakalan kesurupan. Saya. Iya, dia bilang kecuali dia nggak bakalan bisa kesurupan. Saya bengong kan, karena kan sebelumnya saya belum pernah ketemu Mbah Wajir itu kan, gimana. Terus kata emaknya si Cici, kenapa dia kok nggak bisa kesurupan? Iya, soalnya penjaganya terlalu tangguh. Dia bilang, jangankan buat kesurupan, anak kecil ini aja nggak bisa masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya ya udah deh tuh, kita udah pasrah kan, yang namanya metodenya kesurupan siapa aja kan, yang penting tahu entitas itu siapa. Tahu nggak bang, yang kesurupan itu siapa? Ponakannya bang. Yang umur 5 tahun.
ponakannya si yang ikut. Iya. Yang 2 orang itu yang 5 tahun yang kesurupan. Kesurupan nangis dan dia laki-laki, Bang. Jadi nangisnya itu kayak perempuan. Gimana tuh? Nangisnya itu kayak perempuan, terus yang namanya kita orang Indonesia kan nggak ngerti ya bahasa Belanda gimana sih. Kayak minta tolong kayak gitu. Tapi ada sih beberapa ucapan pakai bahasa Indonesia, tapi bener-bener suaranya tuh kayak perempuan, kayak anak kecil perempuan. Padahal kan dia laki-laki. Minta boneka, minta segala macem, terus panggil si Cici tuh ibu. Akhirnya di yang namanya orang pinter kan dia tahu ya. Disyariatin atau gimana? Disuruhlah si anak kecil itu yang kesurupan itu ponakannya, disuruh ceritain kamu nih siapa. Diceritain, Bang, secara detail, Bang. Kalau dia tuh namanya Nana, Alena van Remsenjik. Ini asli nih namanya nih? Iya. Nggak disamarin? Nggak disamarin. Alena van Remsenjik. Itu pakai bahasa Belanda. Terus ditanya lagi sama Mbah Wajir. Ini Mbah Wajir juga ini nama asli ya, Bang? Emang tahu dah sekarang masih ada apa enggak? Karena umurnya waktu 2014 itu udah tua banget kan. Nah udah kayak gitu. Ditanya, ibu kamu namanya siapa? Aku nggak tahu ibuku di mana, kata dia. Aku nggak tahu, dia bilang. Sama siapa? Sama papa, dia bilang. Papanya siapa? Aku sama papa. Ya papa kamu siapa? Papa aku tuh pemilik tanah Cilodong. Iya siapa namanya, ditanya sama Mbah Wajir ya. Siapa? Jelasin aja nggak apa-apa. Tujuan kamu apa? Ngeganggu-gangguin si Cici. Dia sama seperti ibu saya. Dia bilang. Kamu nih sekarang umurnya berapa? Papa umur 7 tahun, dia bilang. 7 tahun? 7 tahun. Jadi menurut Mbah Wajir entitas itu sama bapaknya itu umur 7 tahun yang dia ingat. Dan nggak tahu di mana ia dibuang. Dia cuma tahu ibunya juga dibuang tapi di beda tempat. Nah, akhirnya ditanya lagi sama Mbah Wajir, bapaknya namanya siapa? Disebutin, Bang. Nama ayah saya DS Skipio. DS Skipio. Secara lengkap, Bang. Itu kan nama orang Belanda kan lengkap banget kan. Terus nama kakek kamu siapa? Nama kakekku Willem Vincent. Willem Vincent. Terus kamu nih dari istrinya yang keberapa? Jadi mama aku Nyai. Nyai kan berarti zaman dulu kan gundik. Iya. Yakni simpenan bapaknya kan dulu kan. Awalnya kami nggak percaya kayak ini mah paling jin receh gitu. Tapi pas dia nyebutin secara detail, oh ternyata benar. Bapaknya ada di dalam sejarah, Bang. Cuma memang dari keturunannya bapaknya itu Scipio, terus kakeknya itu Willem, bahkan buyutnya itu Jeremias, itu gubernur Hindia Belanda yang ke-30. Itu memang udah tradisi dia tukang kawin. Jadi punya istri banyak, bahkan 200 budak seks. Ya, dari keturunannya Scipio itu, buyut-buyutnya terdahulu. Karena memang ibaratnya keluarga kolong melat, keluarga kaya raya banget. Bahkan kakeknya si Willem yang tadi disebutin sama anak tadi, dia punya land, dia bilang land Ciampea. Dan itu ada, Bang, di sejarah. Terus ditanya lagi sama Mbah Wajir, nama ibu kamu siapa? Aku nggak tahu nama ibuku siapa. Cuma ibuku orang Cibinong. Dia cuma ingetnya cuma itu doang. Nama kamu siapa? Nama aku Alena, dia bilang. Wajahku mirip dengan Helena, dia bilang. Helena tuh siapa? Helena tuh anak dari papi aku, dia bilang. Berarti kan kakak tirinya, ya kan? Terus kamu nih kok bisa dibilang mirip sama Helena? Iya, soalnya usia aku lebih muda dibandingkan si Helena. Wajahku mirip dengan Helena. Pas saya cari, Bang, yang namanya Helena tuh, Bang, anaknya Scipio.
oh begini wajahnya. Ini nyari di mana? Kan karena dia nyebutin Scipio, saya cari tuh di kayak koran Depok Tempo dulu tentang ayahnya, tentang biodata ayahnya nih. Nah, aku cari juga kan di internet tuh dulu. Oh, ternyata keluar. Beneran ada? Bener ada wajahnya. Cuma sayang sekali di zaman itu kayak ditutupin tentang pembunuhan dia sama ibunya. Kayak tidak tercatat dalam sejarah. Dan itu dia bilang, saya dulu sempat mau dilahirkan di Len Cilodong, dia bilang. Cuma karena mama saya Nyai nggak bisa, dia bilang gitu. Umur 5 tahun, coba yang kesurupan itu bisa menyebutkan secara detail. Iya. Kan serem banget kan bang, apalagi suaranya sampai berubah. Itu dia. Itu. Tadinya saya mau nyuruh dia ke sini kan, cuma udahlah lu aja gitu. Dan akhirnya setelah ke Mbah Wajir, saya mulai cari tuh bang, cari informasi tentang ini, entitas ini, siapa. Ternyata nama ayahnya ada semua, sejarahnya tuh lengkap. Ada nih di Google? Ada di Google sejarah tentang bapaknya. Dari buyutnya si Jeremias, kakeknya si Willem Vincent, sampai ayahnya Scipio, itu lengkap. Namun sayangnya ini kasihan ini entitas. Seakan-akan ditutupi. Iya. Pembunuhan itu, dia mengaku kalau misalnya dia tuh dibunuh oleh pembunuh bayaran bapaknya. Dan sejarah tentang ibunya itu bang, setelah udah lama banget nih, kita cepet vakum tuh kayak, udahlah, gak usah dicari lagi kan. Tapi kasihan, dia pengen tahu ibunya di mana dibunuh ya kan. Pas saya cari tahu tentang Cibinong, wanita yang di Cibinong, ternyata ada bang sejarah tentang ibunya bang. Cuma nggak tahu namanya siapa. Jadi menurut sesepuh Cibinong itu dulu, jadi kayak ada satu orang yang ibaratnya si pitung lah, namanya Aki Jambrong apa Aki Bewok, dia bilang gitulah. Pokoknya sesepuh itu zaman dulu tuh, karena dia orang paling kebal ibaratnya, dia ngedenger tuh rakyatnya ibaratnya seorang nyai. Nah, dibuang ke Lewiliang. Nah, saya langsung pikiran saya, oh ini jangan-jangan seorang nyai, mungkin ibunya si Nana ini. Iya. Cuma saya cari tahu siapa nama ibunya. Ada nggak makamnya di sana? Nggak tahu lagi, dia bilang. Cuma sampai situ doang. Makanya itu menjadi satu penasaran banget, karena belum pernah ada orang yang mengangkat cerita tentang si Nana ini. Karena benar-benar menurut saya tuh kasihan banget ya, karena auranya tuh benar-benar aura kesedihan banget. Kan ada tuh satu film yang tenar ya sekarang ya, jadi anak seorang gundik yang ibaratnya bapaknya ngangkat dia, disekolahkan kayak gitu. Tapi kan kenyataannya kebanyakan tuh anak dari seorang gundik itu kan bener-bener kayak hina. Iya. Kayak gitu. Itu bener-bener menurut saya penasaran, karena oh ternyata bapaknya kaya raya ya. Dan arwah penasaran entitas anak kecil ini bang, bukan hanya di lingkungan Setu aja. Tapi kan di Setu itu kan ada pabrik. Dia ke pabrik bang. Dia gentayangan di pabrik. Dia muter. Jadi kayak ke rumah warga kayak gitu. Dan memang selain mitos itu, ada beberapa mitos lain di Setu Cilodong itu juga. Tapi kalau menurut saya yang paling real banget itu entitas itu. Entitas si Nana itu. Karena kasihan aja gitu bang. Sampai sepenasaran gitu dia. Sampai teman saya digentayangin banget. Teman saya lagi tidur dibelai wajahnya seperti ibunya aja. Dipegang tangannya, tangan anak kecil bang. Jadi setelah momen kesurupan di Mbah Wajir itu, akhirnya kami pulang kan. Ya biasalah disyariatin kayak gitu kan. Ya ibaratnya kejawen lah gimana ya. Saya bengong, ya Allah kasihan banget ya ini anak ya. Jadi
saking penasarannya dia sampai pengen tahu gitu di mana ibunya dibunuh gitu ya. Disyariatin lama-lama tetep aja itu anak masih nempel di teman saya Seci itu sampai detik ini. Sampai sekarang. Jadi nggak tahu kenapa ya Bang, itu makin parah teman saya Bang. Jadi kayak muncul sifat kekanak-kanakan gitu, gimana sih? Kayak suka boneka. Dan itu memang harus diobatin. Karena biar lepas, karena kata Mbak Wajir wajahnya teman saya itu mirip ibunya. Makanya dia nempel nih. Nempel, sampai bener-bener kebawa ke sifat kekanak-kanakannya. Udah dibawa ke psikolog, psikiater. Ya balik lagi inner child lah atau gimana lah. Iya benar. Cuma yang lebih kasihannya itu karena orang tuanya menganggap anak saya tuh nggak beres gara-gara ini. Ya jadi kadang-kadang gitu kayak sifatnya kekanak-kanakan. Kadang ketawanya tuh kayak mirip anak-anak kayak gitu. Kan serem ya Bang ya. Itu yang paling ngeri tuh. Serem banget itu Bang, sumpah. Terus kayak misalnya nih, dia nggak mau makan nasi. Di satu momen dia nggak mau makan nasi. Dannya mau makannya roti. Oh. Tapi memang bener loh Bang, entitas itu bisa menceritakan tentang kisah ayahnya sampai sedetil itu. Nah itu yang masih ngebingungin tuh, dia kan yang namanya orang udah meninggal nih ya. Iya. Kan bisa aja itu jin atau apa. Tapi kan ini dalam tanda kutip, kok dia bisa bener-bener menceritakan secara detail. Iya, padahal kita datang ke Mbah Wajir itu kan biasanya kalau orang berobat ke orang pinter, Mbah saya terkena ini. Kita sama sekali nggak ngomong. Dia udah tahu. Ah ini mah diiniin sama anak kecil ini, dia bilang gitu. Nunjuk ke teman saya. Makanya kata saya, aduh. Tapi yang paling bikin wow banget, tercengang banget bagi saya tentang ayahnya Bang. Si ayahnya si Nana ini? Iya, tentang ayahnya. Kok kisah hidupnya si Nana kok nggak dipublishin gitu? Kenapa? Kok sejahat itu dia? Ditutupin beritanya. Ditutupin banget. Jadi yang terkenal sampai zaman sekarang itu cuma tentang Scipio aja, tentang biodatanya. Tentang keluarga-keluarganya. Ada sih satu gundik yang dianggap sama dia dari Bali. Kalau nggak salah wanita dari Bali. Tapi kan kasihan, maksudnya kok dia cuma satu gundik yang dianggap sama dia. Iya. Harusnya kan atau secara lengkap, iya. entah ada pikiran apa gitu ya. Kok sejahat itu dia membunuh ibaratnya simpenannya gitu. Kalau bicara tentang hilaf, seandainya setan bisa ngomong, ini mah otaknya manusia aja nggak dipakai ibaratnya, ya kan? Iya, setan bisa ngomong ya, kita juga kabur semua kali. Iya maksudnya, kalau kan kadang manusia berbuat jahat kan ngakunya hilaf. Iya. Alasan paling klasik tuh hilaf, saya nggak sengaja atau dirayu sama setan. Kalau setan bisa ngomong lah bukan salah gua. Sampai setega itu loh Bang. Nah, itu dia. Sadis itu. Sampai bolong. Saya ngeliatnya bolong dadanya. Si Nana itu. Dan apa ini sodet panjang, entah dipakein apa gitu saya nggak ngerti. Terus berumuran darah, amis banget, kunciran 2, rambutnya ikal coklat, matanya coklat juga, yang namanya orang belasaran gimana sih Bang, bau amis banget kayak ikan tapi busuk gitu baunya. Roknya penuh darah semua. Terus tangannya hampir putus, kayak ngampleh-ngampleh gitu. Saya sih ya tadinya tuh pas awal itu nganggapnya ini mau korban mutilasi kali ini, dibuang di sini gitu atau gimana. Ternyata enggak. Yang bener-bener asli situ ya. Memang ibaratnya dia dibunuh di situ karena bapaknya penguasa Cilodong. Iya. Dan tahu nggak Bang,
Si Scipio ini bang, memang dari zaman buyutnya Jeremias itu dia memang udah punya tanah banyak. Makanya kan dulu Depok itu kan negara sendiri dia. Negara sendiri maksudnya? Sebelum Indonesia merdeka, Depok tuh udah bikin negara sendiri. Di zaman pemerintahan kakeknya si Jeremias, Depok itu adalah negara. Saya baru tahu itu gara-gara entitas itu, karena sebelumnya SMA tuh saya paling benci sama pelajaran matematika sama sejarah. Dan sejarah nggak pernah bahas tentang kota Depok, nggak pernah. Ya lucu aja sih kalau misalnya sejarah ngebahas kota Depok gitu, walaupun kan, Iya kan? yang kita tahu sendiri ini kota Depok ya. Ya kota aja. Iya kota aja. Ya, Nggak ada apa-apanya kan. Iya. Seharusnya diungkapin dong. Ya seharusnya. Tentang zaman siapa pemilik tanah Cilodong, pemilik tanah Cibinong. Bahkan ayahnya Scipio ini punya tanah di Ciampea bang, sampai Lewiliang. Saking kayanya itu. Kalau sekarang 9 naga mungkin bisa ya. jadi sekarang udah ya jadi penguasa Indonesia lah kalau misalnya sekarang belum masih hidup ya. Tapi pas zaman apa gitu ya, negara Depok itu bukan satu negara, jadi semuanya tuh diusir gitu. Orang Belanda itu diusir. Karena mungkin terjadi banyak kecurangan atau penjajahan yang merajalela, salah satunya Gundik dibunuh kayak gitu, mungkin warga pribumi marah jadi diusir. Makanya kan sekarang orang-orang pada nggak percaya, emang iya Indonesia dijajah sama Belanda sampai 300 tahun. Lah sejarahnya ada. Sejarahnya ada. Bahkan yang jadi gubernur Hindia Belanda yang ke-30 itu kakeknya itu. Uyutnya dari si Nana itu. Nah, kalau Scipio ini memang ayahnya si Nana ini memang dia pejabat tinggi pada zaman Dendles. William Dendles tuh. Dia memang pejabat tinggi dia. Kenapa dia membeli tanah di Cilodong sama Cibinong dia beli? Karena saking kayanya dia bang, dia bingung uangnya mau dikemanain, jadi dia dibeli. Makanya belilah tuh tanah. Iya, sama faktor dorongan dari Dendles itu. Karena dia pengen memperluas kekuasaan Hindia Belanda, disuruhlah beli. Tapi si Dendles nggak ngasih uang. Jadi karena orang tuanya si Scipio kaya, ya ibaratnya faktor politik ya waktu itu ya. Kenapa saya tahu? Karena si Nana ini. Iya, menceritakan semuanya ya. Berarti awal mula ini udah ada sangkutannya sama apa? Kayak bule-bule Depok ya? Iya, ada bule-bule Depok. Iya, soalnya kan ya rata-rata kan Depok tuh terkenalnya ya. Kayak, wah bule mana bule Depok, bule mana bule Depok. Jarang ada yang bule Tangerang, nggak ada. Nggak ada. Cuman ada bule Depok, nggak ada bule Jakarta. Iya. Mungkin dari situ juga. Dari situ. Yang seremnya itu adalah ngelihat wujud aslinya si Nana. Itu kayak kasihan banget saya, bener-bener ya Allah. Itu anak yang seharusnya 7 tahun dia bermain, dia sekolah rakyat. Ibaratnya senang-senang lah hidupnya. Kan dulu kan zamannya sekolah rakyat ya. Seharusnya dia menerima haknya dia sebagai anak, kewajiban dia sebagai anak. Kok tega ayahnya ngebunuh dia? Di umur 7 tahun. Di umur 7 tahun, seingat dia. Oke nih, Bu Maryam. Iya. Terima kasih nih udah mau membagikan sebuah kisah nih, urban legend yang ada di Depok nih. Iya. Ini bener-bener valid semuanya nih. Valid semuanya, ada di dalam sejarah. Nanti spill aja bang. Boleh. Udah termuat di Depok Tempo dulu tentang ayahnya. Cuma tentang nih anak kasihan, tidak dipublikasikan. Mungkin nanti juga yang suka sama sejarah, mungkin ya sejarawan pada nonton nih, kalian bisa ya tahu sendiri lah dan bisa cek juga di bisa website cek juga, atau di Google ya. Di situ ya bener-bener udah valid, tertera. Valid, tertera tentang ayahnya doang. Tapi tentang nih anak enggak. Si anaknya ini enggak, karena disembunyiin. Karena disembunyiin bener-bener. Cuma memang santer terdengar tuh dari sesepuh Cibinong. Memang iya, dari mulut ke mulut. Tapi nggak dipublikasiin di sejarah. Ada satu wanita nyai yang menikah dengan pejabat tinggi Hindia Belanda. Berarti kan mamanya si Nana dong. Nah itu dibunuh, dibuang ke Lewiliang. Itu ada dari berita dari mulut ke mulut. Lumayan jauh dari Depok ke Lewiliang.
Lumayan jauh dibuangnya. Nah itu dia. Dulu apa ya namanya ya? Bukan Lewiliang kalau nggak salah. Pokoknya masih di daerah Sukabumi lah jatuhnya ya. Iya, di situ. Makanya nih untuk zaman sekarang ya perempuan-perempuan ya kalau bisa lah jangan jadi simpenan lah, kasihan. Iya sih, nggak boleh lah begitu. Iya, Ngapain sih jadi simpen-simpenan? Iya kan? Tapi kan sekarang kenyataannya banyak, gimana itu Bu? Iya, jadi ya kalau bisa sih jangan ya, jangan karena oh laki-laki ini punya jabatan tinggi, oh laki-laki ini kan udah banyak contohnya tuh yang jadi simpanan ini terus jadi matiin lah. Iya bener juga sih. Terus mending kalau hukum masih adil ya kan, zaman dulu sampai zaman sekarang hukum kan kadang nggak adil. Nah itu ya hukum ya begitulah apa adanya gitu. Iya. Kalau misalnya ini kan ada uang kelancar, dia bakal berbelok sendiri. Tapi lebih parah sih zaman dulu pas Hindia Belanda itu. Oh itu lebih parah kejam lagi itu tuh. mah. Bener-bener ditutupin banget itu. Iya. Nah, Ibu Mariam, Iya. di sini saya mau nanya nih, Iya. si Nana ini dibunuh di tahun berapa? Pokoknya dia masih ingat ketika dia kan dibilang mirip sama kakaknya Helena. Nggak tahu nih anak Scipio dari isi pertama yang keberapa anaknya. Kan soalnya kan Scipio punya 7 anak. Nah, apakah si Helena ini anak yang ke-6 atau gimana gitu? Karena menurut pengakuan entitas ini, ketika si Helena berumur 12 tahun, dia umur 7 tahun apa berapa gitu, Bu. Pokoknya usianya dia lebih muda. Otomatis kan sekitar tahun 1700-an. Tapi dia nyebutin nggak ketika sama si Abah ini pas di keracunan itu? Nggak tahu. Apa nggak nyebutin tahunnya? Dia cuma bilang usia saya lebih muda doang. dibandingkan Helena. Wajah saya mirip Helena Johanna. Dan itu nama Helena itu ada, Bang. Di daftar anak-anaknya itu. Ada runtutannya tuh? Ada. Aneh kan? Itu entitas bisa nyebutin sedetail itu. Cuma sampai Helena doang ya. Kalau anak-anak yang ke bawah nggak tahu. Juragan tanah masuknya yang ada di Depok Iya. jatuhnya. Ini saya juga cerita di sini bukan karang-karangan, bukan. Memang ada sejarahnya. Valid ya. Emang Makanya valid. saya juga baru tahu nih tentang urban legend Setu Cilodong ini. Iya, kan di situ kan ada yang namanya kayak pemerintahan gitu ya, namanya Len Cilodong. Itu terakhir dilihat itu tahun 1802 kalau nggak salah. Len Cilodong jadi kayak satu pusat kantor pemerintahan Hindia Belanda gitu di situ. Dan sekarang udah nggak ada. Udah benar-benar hilang. Hilang. Cuma selain mitos yang si Nana yang belum terangkat ini ke publik, yang baru saya doang yang publishin, karena memang di situ ada juga katanya ada naga. Jadi kepalanya itu di Setu Cibinong, badannya itu di Setu Cilodong. Oh ini pernah denger nih. Nah, ini, ekornya gini. itu di Setu Tudia Ya, Alam. pernah denger tuh tentang itu tuh. Itu ada beberapa sesepuh yang, oh iya ada itu. Dia pernah cerita. Tapi ini sesepuh. mitos atau fakta sih? Kalau menurut saya sih 50-50 ya, antara mitos apa fakta gitu. Karena kan sejarah validnya nggak ada. Iya. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya ngelihat ikan dua berjejer gitu di Setu Cilodong, itu bakalan dapat keberkahan apa kesialan gitu, nggak ngerti juga. Ada banyak di situ. Terus ada yang lebih parahnya lagi, Bang, secara saat saya cari tahu tentang si Nana ini nih, bener nggak nih ada di sini? Ternyata bapaknya ada kan. Nah, ada satu ibu-ibu yang bilang kalau misalnya di Cilodong ini ada loh kuntilanak namanya Mariam. Itu nama saya loh, kata saya, kok kuntilanak bisa ada nama Mariam di situ? Beneran ada. Beneran ada. Ibu-ibu itu ngomong, pokoknya tuh warungnya itu deket bebek-bebekan, dia tuh bilang, di sini ada loh kuntilanak namanya Mariam juga sama kayak kamu. Jujur saya sakit hati banget gitu. Enggak. Maksudnya kok bisa gitu? Maksudnya kok bisa dia tahu gitu namanya si kuntilanak ini, apakah yang namanya itu lagi kesel sama yang namanya Ibu Mariam atau enggak, jadi tuh tetangganya yang ibu warung ini nih yang deket bebek-bebekan wisata, itu kan ada di situ kan wisata bebek-bebekan. Nah, si warung ini bilang karena kuntilanak itu namanya Mariam, tetangganya dia dulu tuh
pernah dirasukin. Ditanya namanya siapa? Jawablah Mariam. Iya, namanya Mariam. Dan itu dia tuh gentayangan juga di situ, jadi banyak banget. Dan dulu Setu Cilodong nggak sekecil itu, Bang. Dulu rawa luas banget, bahkan jalanan itu setapak doang kata sesepuh Cilodong sana. Dan itu benar-benar mitos banget, itu pohon bambu tuh pada rindang, terus ada lahan tebu di sana. Serem banget dulu. Berarti Depok sih udah bukan kaleng-kaleng lagi ya? Iya, makanya sekarang alhamdulillah udah agak mendingan gitu ya. Nggak serem banget, dulu mah serem banget. Tapi kan sekarang rata-rata nih ya, ini maksudnya bukan ngejelek-jelekin Depok gitu kan? Iya, bukan. Maksudnya apa? Pengen ngangkat nama baik ya, Depok supaya ini loh. Di sini nih berkali-kali ya, ketika Indonesia dapat musibah lah ya. Iya. Kenapa semuanya berawal dari Depok? Makanya bingung juga, Bang. Babi ngepet. Depok. Depok. Covid. Depok. Depok. Pembunuhan. Depok. Mutilasi. Depok. Itu begal Depok. Iya, begal Depok. Kenapa semuanya berawal dari Depok? Makanya Nih bukannya, maksudnya bukan ngerendahin ya. Iya, semuanya kan benar-benar fakta ini kan ya. Tapi saking istimewanya kota Depok tuh, Bang. Sampai itu loh. Sampai cerita yang belum terpublish. Oh, ternyata sejarahnya lebih dalam lagi ya. Iya, makanya kita juga baru tahu nih. Baru tahu kan? Cuma yang sejarah ini. tentang naga itu memang dari orang-orang pernah dengar ya kan, tentang naga yang kepalanya di ini. Cuma tentang si Nana ini kayaknya perlu dipublikasikan gitu. Perlu dicari tahu. Bener. Anak ini tuh siapa? Dan di tahun berapa dia dibunuh? Nah, itu dia. Parah sih, 7 tahun sudah dibunuh sama Iya, ayahnya. ayahnya. Wah, nggak habis. Ayahnya kolong merat lagi. Nah, itu dia. Nah, Bu Mariam, sebelum mengakhiri kisah nih ya, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman sisi lain nih, agar supaya tidak menjadi simpenan atau ayahnya si Nana ini perilakunya ya? Iya. Punya pesan-pesan nggak nih? Saya sih cuma berpesan ya sama wanita-wanita zaman sekarang, dari dulu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu perempuan itu wajib hati-hati. Bukan berarti laki-laki tuh semuanya tuh bejat, bukan. Cuma kita itu mungkin beberapa oknum ya. Cuma kita sebagai perempuan ya jangan maulah hanya karena dia punya jabatan tinggi, dia punya ibaratnya kemewahan kayak gitu, kita ibaratnya tertarik lah atau matre, jangan sampai lah ibaratnya, karena kasihan. Iya, benar. Mikirin masa depan, nanti anaknya gimana, kita lihat dulu dia kasar apa enggak. Ya sebenarnya semua orang juga dengan mudah sih ya jadi simpenan kayak gitu, cuma ya gunain lah otaknya sekali-sekali lah. Tapi kan menjadi simpenan kan itu suatu hal yang instan ya kalau untuk di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang tuh kayaknya pengen mewah secara instan tuh, nggak mau kerja berat, ya gue jadi simpanan orang aja gitu ibaratnya. Ya kalau bisa jangan lah, karena kan kasihan, nggak enak jadi simpanan juga kan ibaratnya kan. Dan kalau ketahuan sama orang tuanya apalagi lebih jadi kacau lah. Iya, kalau misalnya si laki-lakinya mau bertanggung jawab, kalau enggak itu bener. Nanti nasibnya kayak si Nana ini, kasihan anaknya. Ibunya juga nggak tahu. Ibunya juga nggak tahu di mana dibunuhnya. Pokoknya yang lebih parah itu doang sih, Bang. Nah, mungkin kalian yang mau mencari tahu bisa cari tahu lah di Google ya. Iya, dan kalau misalnya udah dapet bisa komen. Bisa ngomen di sini. Iya, bisa komen di tahun berapa dan di mana dibunuhnya. Iya. Dan sosok cerita ini benar atau tidaknya bisa langsung komen ya. Iya. Dan sampai sekarang juga saya nggak mau cari tahu itu lagi karena kasihan. Iya sih. Karena saya cukup kirim Al-Fatihah aja gitu buat dirinya. Kan kita nggak tahu bener nama bapaknya Skipio atau enggak kan? Bener, berarti binti Fulan aja. Udah. Oke, Bu Mariam, pertanyaan terakhir nih. Abah Wajir masih ada nggak? 2014 tuh dia umurnya sekitar 65 tahun. 2014? 14. Pas saya SMA kelas 2 apa kelas 3 gitu. Berarti sekarang 2024. Iya. Berarti udah 10 tahun yang lalu. Iya. Berarti umur itu 70. Kalau masih ada ya. Cuma saya nggak ke sana. Terakhir ketemu kapan? 2017.
Oh, berarti setelah dari 2014, 2017 itu masih bertemu? Masih bertemu. Karena masih penasaran nih. Karena kan memang kehidupan saya horor banget ya Bang ya, maksudnya. Saya juga bukan hanya ini aja gitu, saya juga adalah beberapa urusan yang saya nggak bisa ceritain gitu ya, yang sampai sekarang belum kelar. Saya cari tahu nih tentang si Nana sampai 2017. Terakhir saya 2021. Saya memutuskan kasihan. Saya nggak mau cari tahu lagi. Udah stop semuanya. Udah stop. Cuma saya muncul di sini karena pengen ngasih tahu loh ke warga bukan Depok aja. Semuanya. Ke semuanya. Kalau misalnya si Alena Van Remsenjik ini bener-bener ada loh, bener-bener anaknya si Skipio ini. Saya cuma pengen ngasih tahu itu doang. Biar terangkat lagi loh, pengen cari tahu ini gimana. Dibunuhnya kapan, lahirnya kapan. Iya. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang nonton video ini bisa mencari tahu nih, bisa ngebantuin Ibu Mariam tuh di mana itu lokasi dibunuhnya si ibunya si Nana ini. Oke, Ibu, terima kasih nih sekali lagi nih sudah mau berbagi kisah urban legend yang ada di Depok nih. Iya. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.